Mulai ya? Sip. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilman. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbalan. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna at-ta'wil. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahlan wa anta taj'alu al-hazan idza syi'ta sahlan. Kita akan coba murajaah kosakata yang sudah dipelajari di pekan kemarin ya. Terakhir kita hari Rabu. Sekarang kita hari Senin malam Selasa. Gimana nanti saya cek ya, sudah pada lupa belum gitu. Kalau lupa sujud sahwi. Paling itu sujud sahwi. Lega masjidnya. Baik, bayitun, apa arti bayitun? Rumah ya. Kemudian babun, pintu. Miftahun, kunci ya. Berikutnya sarirun, ranjang. Maktabun, meja ya. Kitabun, kitab. Masjidun, masjid ya. Najmun, bintang ya. Kemudian komisun, kemeja ya. Kemudian waladun, anak laki-laki. Tabibun, dokter. Talibun, pelajar. Rajulun, laki-laki. Masjidun, masjid. Tajirun, pedagang. Kalbun, anjing ya. Apal tuh anjing? Tidak ada salahnya, cuma intonasinya yang kurang ini ya. Himarun, himarun keledai. Hisonun, kuda. Jamalun, unta. Dikun, ayam jantan. Mudarisun, guru. Mindilun, sapu tangan. Itu 30 kosakata. Jadi 11 juta tadi 12 juta sekian. Oke ya. Dalam catatan saya ini dilihat kita terakhir belajar itu bab 1 selesai ya, betul? Sekarang berarti bab 2 ya. Baik, mau lanjut ke bab 2 atau mau murajaah dulu? Hah? Lanjut? Aduh, hebat gitu, lanjut. Kita murajaah dulu ya. Baik, bismillah. Wah, jangkung ima borna ge. Ya, pepek ima borna ge. Di pembahasan pertama kemarin kita belajar isim ya. Jadi isim itu setiap lafad yang berakhiran tanwin. Kalau misalnya kita menemukan satu lafad yang berakhiran tanwin, kita belum tahu artinya apa, ya, minimal kita bisa memponis lah, itu adalah isim. Dan ingat, tanwinnya itu selalu berakhiran tanwin dhamma. Tidak mungkin tanwin yang lain, tanwin fathah enggak, tanwin kasrah juga enggak, selalu tanwin dhamma. Baik, itu tentang isim. Kemudian yang kedua, kemarin kita belajar lafad hadza. Ini materi yang pertama, kita belajar tentang hadza ya. Hadza, apa arti hadza? Ini ya. Ini. Baik, kata setelah hadza itu harus isim yang berakhiran tanwin dhamma. Misal, ini rumah, bahasa Arabnya hada bayitun. Hada bayitun. Oh, ini rumah. Ini masjid. Hada masjidun.
Hada masjidun. Perhatikan kalimat atau kata setelah hada. Senantiasa selalu tanwin dhamma. Hada baitun. Tidak mungkin baitan. Tidak mungkin baitin. Hada masjidun. Tidak mungkin masjidan. Tidak mungkin masjidin. Karena kita sudah belajar bahwa kata setelah hada mutlak untuk sementara mutlaknya ya. Mutlak selalu tanwin dhammah. Ustaz, kapan kita belajar selain dari dhammah? Bab 4. Ya. Pokoknya dhammah dulu saja, masjidun dan seterusnya. Oke, sampai sini paham? Oke. Waalaikumsalam. Baik, berikutnya kemarin kita belajar tentang ma. Ya. Ini yang pertama, yang kedua kita belajar kata tanya. Yang pertama ma, yang kedua yang kedua man. Kalau ma itu artinya apa? Saya nulis pakai bahasa campur, ada bahasa Indonesianya. Nanti kalau setelahnya full bahasa Arab. Bahkan nanti nggak ada harokatnya, tapi titik masih ada ya. Bahaya mentaya titikan namanya. Oke, kalau man siapa? Baik. Kalau misalnya ma itu untuk yang tidak berakal. Ya. Tidak berakal. Kalau siapa man? Berakal. Oke. Dulu waktu saya kuliah, belajar bahkan sebelum kuliah, terus si Ustadz teh naon teu kaharti kitu tulisan teh. Naon teh? Tulisannya enggak kebaca. Nah, saya belajar dari dulu pengalaman, maka kalau misalnya saya nanti jadi pengajar, tulisan harus bisa terbaca. Keun terapi geus penting mah kebaca. Ya, alhamdulillah. Baik. Ma itu artinya apa? Tidak berakal. Kalau man, siapa itu untuk yang berakal. Misal, ya. Ma hada. Nah, ini kita bertanya kepada sesuatu yang tidak berakal. Oleh sebab itu jawabannya juga harus tidak berakal ya. Ma hada misalnya. Ini bintang, bahasa Arabnya hada najmun. Najmun. Tuh. Ma hada najmun. Apa ini? Ini bintang. Karena bintang tidak berakal, maka harus menggunakan apa? Ma. Tapi kalau misalnya siapa ini misalnya ya, ini pedagang. Bahasa Arabnya man hada apa? Tajirun. Tajirun. Oke. Ini adalah murajaahnya. Paham semuanya? Paham ya? Ada yang mau ditanyakan? Ada yang mau ditanyakan? Atau mau langsung ujian? Oke. Saya usul kalau misalnya sudah selesai jilid 1, piknik pokok nama. Ya. Pokok nama harus piknik, harus liburan ya. Mudah-mudahan di ACC ya sama Mudir sama Ustaz Husna. Kalau sudah selesai jilid 1, liburan ya. Liburanna bade naon namina teh? Bade hiking, bade touring. Kalau Ustaz Husna mah mending touring lah cenah. Touring mah sunah cenah. Pantasilu fil ardi katanya ya. Betul, saya WA-an sama beliau. Ya. Jadi nanti setiap tamat 1 jilid. Mau setiap tamat 1 jilid atau tiap bab? Rilahna. Nah, habis waktu ya. Baik, kita akan belajar setelahnya sekarang. Kalau tadi hadza itu artinya ini, di bab 2 sekarang kita belajar zalika. Oke? Baik. Zalika. Dalika. Apa arti dalika? Itu. Oke. Baik hadza maupun dalika
Ini rumus ya, baik hadza maupun dalika, kata setelahnya selalu berakhiran tanwin dhamma. Ini sama saja sebetulnya, hanya artinya beda gitu. Kalau hadza artinya ini, kalau dalika artinya itu. Baik hadza maupun dalika setelahnya harus isim yang berakhiran tanwin dhamma. Misal itu itu unta. Ini kita gunakan kosakata yang sudah dipelajari. Itu unta, jangan arane. Itu usus 12 jari. Oh, itu ngaran ya. Tilka bawabah, usus 12 jari itu. Ya, bawabah itu artinya usus 12 jari. Tapi kalau tamar butohnya dihilangkan, bawab tukang penjaga pintu. Tukang penjaga gerbang. Nah, itu kosakata yang membuat kepala kita atau rambut kita bakal galing gitu ya. Kalau berbicara anatomi tubuh manusia. Baik. Itu unta. Jadi yang sudah dipelajari dulu ya. Itu unta bahasa Arabnya. Dalika non? Jamalun. Dalika jamalun. Baik, coba perhatikan. Baik hadza maupun dalika, misalnya nih. Ini unta, hadza jamalun. Dalika juga, dalika jamalun, sama saja. Cuman bedanya dari makna. Kalau hadza itu ini, kalau dalika itu. Ustaz, eta teh cenah lil qarib, eta teh engke eta mah. Lil qarib, lil ba'id, nanti saja itu mah, ya. Ada nanti pembahasan khusus untuk menjelaskan ini semua. Tapi yang penting bagi kita, karena kita baru pertemuan kedua ya sekarang Durusul Lughah. Minimal kita tahu bahwa hadza itu artinya ini, dalika artinya itu, kata setelahnya itu harus tanwin dhamma. Kayak itu naon? Non? Museum. Non? Masjid. Tong no sanes nu tacan. Atos najmun. Sapu tangan. Dalika mindilun. Dalika mindilun. Itu adalah sapu tangan. Saat tinggal, ya katinggal sadayana, bor yuk. Katinggal ku pemirsa yang ada di rumah. Katinggal, alhamdulillah. Kudu ada gaya kan? Harus menyapa yang ada di rumah. Oke. Ini materi bab 2, cuman tentang dalika. Kosakatanya akan terus kepake yang bab 1. Nah, kosakata yang baru di bab 2 itu nanti ada sukar ya. Ada labanun, ada mudarisun, ada imamun, ya, ada hajarun. Hajar. Baik, kita baca ya. Saya sekali, teman-teman coba ikuti. Mahadza, yo. Apa itu? Oh ya. Error ya. Madzalika. Apa itu? Dzalika najmun. Itu bintang. Hadza masjidun. Ini masjid. Wadzalika baitun. Dan itu rumah. Hada hisonun. Ini kuda. Wadzalika himarun. Dan itu keledai. Adzalika kalbun. Apakah itu anjing? La dzalika kittun. Bukan, itu kucing. Ma dzalika? Dzalika sarirun. Oke, man hadza? Siapa ini? Wa man dzalika? Dan siapa itu? Hadza mudarrisun. Ini guru. Wa dzalika imamun. Dan itu imam. Oh, kan ketika kita bertanya man, jawabannya harus berakal. Mudaris itu guru, imamun imam. Madzalika? Apa itu? Dzalika hajarun. Itu batu. Itu meskipun itu seperti helm tapi batu ya. Helm bahasa Arabna naon helm? Haudhah. Kudu nantongnya tapi bonus lah.
Hudha. Hudhatun. Hu. Hudah. Itu artinya helm. Oke. Hada sukkarun. Yo. Ini gula. Wadzalika labanun. Dan itu susu. Oke, ini kosakata yang baru, ada mudarisun, ada imamun, ada hajarun, ada sukkarun, ada labanun. Oke. Baik. Siapa yang membaca latihan Iqra waktub nomor 1? Dari nabda min kaya. Fala rakam awal. Anu Iqra mohon. Ya. Ya. Artinya apa? Ini gula dan itu susu, betul ya. Hada sukkarun wa dzalika labanun. Ini gula dan itu susu. Lanjut. Ya. Ahsan. Man dzalika imamun. Siapa itu? Itu imam. Lanjut ya, akh. Betul. Adzalika kittun, apakah itu kucing? La dzalika kalbun, bukan itu anjing. Sahih. Ba'dahu. Ahsan. Ma hada hajarun. Apa ini? Ini batu. Baik, kita baca bareng-bareng ya. Terjemahkan dalam hati. Hada sukkarun wa dzalika labanun. Hada sukkarun wa dzalika labanun. Man dzalika imamun. Adzalika qittun la dzalika kalbun. Ma dzalika afwan ma hadza hajarun. Oke, imamun apa? Imam. Hajarun batu. Sukarun labanun. Alhamdulillah. Baik. Bimkanika antamhu wa hadhihi alkitabah. Hapus coba. Sekarang kita bab 3. Target bab 3 selesai. Jadi besok bab 4. Siap, gaskan? Siap ya. Setengahnya dulu aja lah. Setengahnya dulu aja lah. Hah? Semangat atau semamnya ada. Atau semuanya nggak apa-apa lah, tanggung. Ya, semuanya tanggung. Baik. Bismillah. Oke, kita masuk ke bab 3. Apa yang kita pelajari di bab ketiga ini? Kita akan belajar tanda isim berikutnya. Jadi nerangkeun nahuman tong kieu. Tanda isim aya 5. Kahiji, kadua, katilu. Jamin itu. Antum tiba-tiba jadi keriting rambutnya. Makanya harus sedia apa? Catokan. Kalau belajar kayak gitu, wah, makanya kita belajarnya tadarruj bertahap, ya. Makanya teman-teman kalau bisa bertanya, Ustaz ini tanda isim itu harusnya misalnya 5 ya. Sebagaimana Imam siapa? Imam Ibnu Malik berkata dalam Alfiyahnya ya, bil jarri watanin wanida wa'al wal musnad ilaih misalnya ya. Kok Ustaz satu ya, apakah Ustaz tidak bisa? Nah, jadi kita belajarnya bertahap satu-satu dulu ya. Makanya kalau misalnya saya ditanya misalnya, Ustaz, bukankah pembahasan ini itu seperti ini? Saya akan jawab nanti di bab 9, misal. Nanti di bab 10, nanti di bab sekian, nanti di bab sekian. Sudah dipahami? Jadi kita ibarat bayi dulu saja kemarin. Ya. Orok Arab. Orok Arab.
Jadi kita ibarat bayi dulu saja, nikmati prosesnya, ya. Pokoknya kita selesai maksimalnya itu 1 tahun 4 jilid selesai. Oke, baik. Ujiannya bagaimana nanti saya kasih tahu ya, pokoknya gampang lah, ya. Oke. Oke. Saya pakai bahasa Indonesia dulu ya. Pakai bahasa Indonesia. Nanti ada saatnya saya full pakai bahasa Arab ya, sedikit-sedikit. Oke, kita akan belajar sekarang di bab 3 ini tanda isim. Apa? Tanda isim. Oke. Yang pertama apa tadi? Berakhiran tanwin. Tentu tanwin di sini harokatnya tanwin apa? Tanwin dhamma. Kada ya tong baca fathah, jangan baca kasroh, selamanya harus dhamma. Ustaz Ira, kasroh tersabar abi bab 4. Ya, bab 4. Tenang dulu saja. Oke? 2. Sekarang berawalan bukan alif lam ya, lebih tepatnya al. Bukan alif tapi apa? Al. Tapi kalau sudah terbiasa gak apa-apa. Tapi lebih bagusnya bilangnya apa? Al. Oke. Jadi dia berawalan al. Baik. Ini 2 tanda isim. Jadi tanda isim ada berapa? Ada 43. Betul? Benar. 43. Ya, yang 5 itu yang pokok. Karena nanti ada beberapa lafadz tidak ada 5 tanda itu tapi isim. Dikumpulkan ada berapa? 43. Nah, yang baru kita pelajari berapa? 2. Ya, baik. 2 heula we. Baik. Misal kita punya lafadz baitun yang tadi. Pokoknya kita akan terus gunakan kosakata yang sudah dipelajari. Jangan kosakata yang membuat kita bingung, biar nanti kita hafal ya. Baitun tanda isim. Dari mana kita tahu bahwa ini isim? Ujungnya apa? Tanwin dhamma. Baik, kalau misalnya ada al ya, maka nanti tanwinnya dibuang. Oke? Jadi maksud tanda isim 2 yang pertama berakhiran tanwin, yang kedua berawalan al itu jangan disatukan semuanya. Al baitun misalnya, nggak bisa. Jadi harus milih salah satu. Kalau mau tanwin, kalau mau ada al. Berarti kalau misalnya pakai al gimana? Al baitu. Oh. Oke. Contoh lain. Apa coba? Al jamalu misalnya. Jamalun dulu ya. Jamalun unta. Kalau ada alif lam, al jamalu. Tuh. Baik. Sekarang kita berbicara cara proses penerjemahannya. Kalau disebut ini langsung ya, usah ada tete nakiro tete nanti ya tama. Ya. Nanti. Saya nggak akan ngasih tahu sekarang ini nakiro, saya nggak akan ngasih tahu sekarang ini marif, nanti saja. Ya, ada saatnya. Baik. Kalau ada yang tanwin, ini diterjemahkannya cukup rumah. Apa? Rumah. Kita langsung to the point ya, cukup apa? Rumah. Ini unta, ya, bukan onta tapi unta. Oke? Oke. Kalau sudah ada al, terjemahnya pakai itu. Jadi apa? Rumah itu. Sesederhana itu. Hah? Rumah itu. Kalau itu rumah, kalimatnya sempurna. Ini makan kata. Ya. Baik. Al jamalu unta itu. Oke? Misal kita punya lafadz masjidun, masjid. Al masjidu, masjid itu. Sampai sini paham? Baik. Kedua, kita belajar sekarang kalimat sempurna. Apa? Kalimat sempurna. Jadi saya betul-betul dari
naonnya dari nol. Ya. Tidak ada yang bisa menerima dari nol kecuali akhwat-akhwat yang ada di pom bensin. Nah, dari nol ya, Mas. Oke. Kalimat sempurna. Kalimat sempurna. Oke. Nah, kalimat sempurna dalam bahasa Arab, ya, kita gak penting apa namanya, yang jelas kita bisa tahu dulu kalimat sempurna dalam bahasa Arab itu minimal harus terdiri dari 2 kata. Nah, itu kan. Minimal berapa kata? 2 kata. Jadi kalimat sempurna dalam bahasa Arab minimal berapa kata? 2 kata. Perhatikan. Kata yang pertama harus beral, kata yang kedua harus tanwin. Ulangi lagi. Kalimat sempurna itu harus berapa kata? 2 kata. Kata yang pertama al, pakai al. Yang kedua tanwin. Harokatnya dua-duanya doma. Sesederhana itu. Oke? Baik, contoh misalnya gini. Anak laki-laki apa? Al-waladu. Al-waladu. Oke? Anak laki-laki itu misalnya duduk. Jalisun. Jalisun. Nah, ini sudah masuk ke kosakata yang baru. Al-waladu jalisun. 2 kata. Yang pertama pakai al, yang kedua pakai tanwin. Jadi kalimat sempurna. Kalau tidak terpenuhi ini, misalnya yang satu alif lam, al, yang satu beralif lam lagi, beral lagi, bukan kalimat sempurna. Karena syaratnya yang pertama harus al, yang kedua harus tanwin. Dan harokatnya harus dhamma. Harokatnya misalnya nanti tiba-tiba al-walada, al-waladi, bukan kalimat sempurna. Untuk sementara ya, bukan kalimat sempurna. Karena kalimat sempurna sekali lagi harus 2 kata. Kata yang pertama al, kata yang kedua tanwin. Dua-duanya dhamma. Bisa dipahami? Baik, silakan tutup dulu kitabnya. Tutup dulu kitabnya. Kita bikin kalimat sempurna versi antum ya. Nah, coba, bebas. Boleh kosakata yang sudah kita pelajari, boleh ngarang. Nah, tapi ngarangnya harus betul. Silakan. Kan tadi, tadi teh tidak boleh menyatu al dan tanwin itu. Jadi ar-rajulu, gitu. Yuk. Hah? Ar-rajulu katibun, sahih. Alhamdulillah. Bebaslah, sok. Lewat, yuk. Nanti muter nih kadinya. Balik deh pamiantos, kadinya deh. Yo, antum. Al-kitabu jamil. Yo. Al-qalamu jadidun. At-tufahu ladidun. Ahsan. Al-imra'atu jamilatun. Ya. Tambahan lil ustad. Al-himaru saghirun. As-sukkaru hulwun. Laisa al-hajj, al-hajaru. Al-hajaru kabir. Jadi tidak pakai tasdid al-hajj, bukan gitu. Tidak pakai tasdid, jadi langsung al-hajaru. Antum. Adiku kabirun. Ayam jantan itu besar. Adiku, ini bukan bahasa Indonesia ya. Adiku kabir. Sakali deui, so. Antum. Bebas. So. Adiku sogirun. Yo. Al-qamisu nadhifun. Al-masjidu kabirun. Al-labanu harun. Al-ustadu qaimun. Sahih.
kuduna mah jamilun ngaranna lain ageng gitu. Yo. Al-babu maftuhun. Terus. Al-qalamu maksurun. Hah? Ladidun. 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 Iya. As-sukaru ladidun. Oke. Baik ya? Oke. Paham ya? Jadi kalimat sempurna itu ya harus dua kata. Pertama al, yang kedua apa? Tanwin. Dua-duanya harokatnya harus dhammah. Baik, kita baca bareng-bareng ya. Baitun. Yo. Al-baitu. Kitabun. Al-kitabu. Qalamun. Al-qalamu. Jamalun. Al-jamalu. Baik. Al-qalamu maksurun. Yo. Pena itu patah. Al-babu maftuhun. Pintu itu terbuka. Al-waladu jalisun. Anak laki-laki itu duduk. Wal mudarrisu waqifun. Guru itu berdiri. Baik, tutup kitabnya. Maksurun tadi apa? Patah. Maftuhun terbuka atau buka langsung enggak apa-apa. Jalisun duduk. Kemudian waqifun berdiri. Al mudarrisu guru. Oke ya. Oke, sekarang baca seorang satu nomor. Saya gak akan dulu kasih tahu kosakatanya apa, langsung saja ya, karena sudah saya share kan itunya apa, PowerPoint apa, PDF-nya kosakata yang sudah saya tulis itu, ya. Jadi nanti kedepannya saya harap persiapan dulu, ya, belajarnya persiapan dulu. Pokoknya mah harus coret-coret seperti sarang laba-laba di bukunya, karena dulu juga saya dulu seperti itu, seperti sarang laba-laba, ya. Kumaha bahasa laba-laba? Ada yang bisa? Sarang bahasa laba-laba? Basenda kasida. Kita mulai dari siapa? Dari sini sok. Oh lanjut ya betul. Yo. Nomor satu. Satu orang satu nomor. Persiapan yang lainnya sok ngitung. Yo. Iya. Betul. Al-kitabu jadidun wal qalamu qadimun. Kitab itu baru dan pena itu lama atau kuno. Jadi jadidun itu artinya baru, qadimun kuno, bimana heubeul. Lanjut Sad. Al-himaru shaghirun wal hisanu kabirun. Keledai itu kecil dan kuda itu besar. Ya, betul. Keledai itu kecil dan kuda itu besar. Shaghirun kecil, kabirun besar. Lanjut berikutnya. Al-kursiyu maksurun. Kursi itu patah. Kalau hati itu patah, atau al-qalbu maksurun. Ya, siapa di sini yang galau? Gak ada ya, ceria semua wajahnya. Oke. Lanjut 4. Pendek Sad. Wasikhun. Sapu tangan itu kotor, betul ya. Lanjut berikutnya. Wasihun artinya kotor. Lanjut berikutnya. Air itu dingin. Sahih. Al-ma'u baridun. Air itu dingin. Baridun artinya apa? Dingin. Lanjut berikutnya. Siapa? Kadi itu atau yo. Nomor berapa? Iya, 6. Iya. Weh, bulan itu indah. Ingat, bulan di sini bulan fisik, bukan bulan kalender. Aina bulan non, Qamar Rabiul Awal. Bukan. Jadi kalau bulan kalender itu syahr. Kalau bulan fisik itu Qamar. Baik ya. Baik, berikutnya silakan. Jauh, betul ya. Al-baitu qaribun wal masjidu ba'idun. Rumah itu dekat dan masjid itu jauh. Ahsan. Ba'dahu. Al-hajaru thaqilun. Batu itu
Ya. Al-waraq di sini bukan daun, tapi kertas. Ya, nanti memang artinya bisa juga daun atau jadi waraqah. Tapi nanti konteks yang dilihat di kitab Durusul Lughah itu artinya daun, kertas, bukan daun gitu ya. Kebanyakan maknanya kertas bukan, meskipun bisa juga kertas itu daun itu waraq. Karena memang kertas dari daun. Nah, gitu. Nah. Baik. Itu khafifun ringan, kalau sakilun berat. Jangan rindu, sakil. Wes. Jangan rindu, sakil. Lanjut berikutnya, al-laban. Ahsan. Susu itu panas. Har itu artinya panas. Lanjut, al-qamis. Ya. Kemeja itu bersih. Al-qamisu nadhifun, kemeja itu bersih. Baik, tutup kitabnya. Oke ya. Jadidun baru, baridun dingin, ba'idun qaribun, harun qadimun lama, maksurun patah, pecah boleh, shagirun wasikhun kotor, khafifun ringan, nadhifun bersih, qamar bulan, wasikhun qaribun panas, harun. Ahsan ya. Baik, kita baca bareng-bareng, terjemahkan dalam hati ya. Al-kitabu jadidun wal qalamu qadimun. Al-himaru saghirun wal hisanu kabirun. Al-kursiyyu maksurun. Al-mindilu wasikhun. Al-ma'u baridun. Al-qamaru jamilun. Al-baitu qaribun wal masjidu ba'idun. Al-hajaru thaqilun wal waraku khafifun. Al-labanu harun. Al-qamisu nadhifun. Baik, kita baca bareng-bareng. Masjidun. Al-masjidu. Al-ma'u. Ma'un. Al-baitu. Babun. Qalamun. Al-qalamu. Al-kalbu. Kalbun. Qamisun. Waladun. Al-hajaru. Al-waladu. Himarun. Al-himaru. Al-hisanu. Hisanun. Oke. Di halaman 15 ini kita coba praktek ya. Iqra, waktub, baca dan tulislah. Salah Naina? Ngaku? Sad ngaku Sad. Yo. Nomor 1 silakan. Al-maktabu maksurun. Apa artinya? Meja itu patah. Patah, betul. Meja itu patah. Lanjut. Guru itu baru. Sahih. Al-mudarrisu jadidun. Ahsan. Ba'dahu Sad. Kemeja itu kotor. Sahih. Al-qamisu wasikhun. Ahsan. Ba'dahu. Ahsan. Al-labanu baridun. Susu itu dingin. Anta ya Stamir. Betul. Masjid itu terbuka. Sahih. Al-masjidu maftuhun wa baridun. Sahih. Sahih. Iya, betul. Batu itu besar. Al-hajaru kabirun. Batu itu besar. Sahih. Ba'dahu. Al-labanu baridun. Susu itu dingin. Wal ma'u harun. Dan air itu panas. Ahsan. Al-labanu baridun wal ma'u harun. Susu itu dingin dan air itu panas. Kenapa saya mengulang? Biar ini antum menjawab, saya ulangi lagi itu biar semakin kuat. Yang kedua, biar misalnya nanti kalau ada yang nonton online, kalau misalnya nanti ada yang nonton siaran ulang, kedengaran. Takutnya suara antum nggak kedengaran. Makanya harus saya ulang lagi. Begitu ya.
Oke, bagi pemirsa yang ada di rumah, jangan lupa like dan subrek and sahare. Sahare ya. Lanjut. Al-muhandisu jalisun, insinyur itu duduk, wal mudarisu waqifun. Guru itu Ya, kalau di PDF saya bukan al-muhandis tapi al-imamu. Nanti ada perbedaan sedikit antara yang kitab kuning, kitab kuningnya. Yang kuning antum dengan yang PDF yang saya. Sampai jilid 4 banyak, bukan banyak ya, ada nanti beberapa perbedaan. Tapi nanti yang paling lengkap itu yang ini, yang PDF. Betul. Nanti kalau yang kuning itu ada ayat-ayat Al-Quran yang terpotong. Kalau ini lengkap. Ada hadis nanti yang terpotong kalau ini lengkap. Ya, jadi mending mana? Mending saling melengkapi, itu. Tong dua naga saya ya. Oke. Baik, lanjut. Siapa sekarang? Al-Qamar. Ya. Bulan itu jauh. Ahsan. Al-qamaru ba'idun. Bulan itu jauh. Lanjut, Sad. Al-mindilu nadhifun. Sapu tangan itu bersih. Sapu tangan itu bersih. Al-mindil itu jempal. Tahu jempal? Nah, bahasa Arabnya mindil. Baik, kita baca bareng-bareng ya. Al-maktabu maksurun. Al-mudarrisu jadidun. Al-qamisu wasikhun. Al-labanu baridun. Al-masjidu maftuhun. Al-hajaru kabirun. Al-labanu baridun. Wal-ma'u harun. Al-imamu jalisun wal mudarrisu waqifun. Ya, enggak apa-apa, beda ya. Al-qamaru ba'idun. Al-mindilu nadhifun. Ya, fa ya. Al-mindilu nadhifun. Ketika saya ujian ya, fa nyebat fa teh cenah kata Syekh. Yang betul itu si kapas disimpan di tangan kita. Sebelum kita mengucapkan fa harus sudah hibar si kapas. Tahu hibar? Ngapung. Ngapung Sunda kene, terbang. Jadi sebelum fa selesai itu harus sudah ngapung. Tapi jangan begini, fa. Ya, makanya ketika kita membaca bukan alam tarokai papa ya. Fa harus sudah terbang. Nanti antum belajar ya sama utusan Ustaz Walid. Baik ya, itu fa. Baik. Sekarang kita masuk ke latihan berikutnya. Coba kita lihat imla al-faragha fi ma yali biwad'il kalimatil munasibati minal kalimatit taliyati. Istilah bagian kosong berikut dengan meletakkan kata yang tepat dari kata yang sudah disediakan. Ada jamil, ada wasih, ada maftuh, ada har, ada sakil, ada khafif. Ya. Kira-kira nomor 1 apa, nomor 2 apa, nomor 3 apa, nomor 4 apa, 5 dan seterusnya sudah ada di atas. Ya. Kita menyusun kalimat sempurna. Ya, nanti tugasnya kalau sudah mungkin selesai jilid 1 ya, membuat kalimat-kalimat sederhana insya Allah. Dari Indonesia ke Arab atau nanti dari Arab ke Indonesia. Dilatih ya dua-duanya. Baik, kita jawab bareng-bareng saja. Al-hajaru sakilun, artinya batu itu berat. Nomor 2 al-babu maftuhun, pintu itu terbuka. Nomor 3 al-qamaru jamilun, bulan itu inda, al-waraku khafifun, artinya kertas itu ringan ya. Al-mindilu wasihun, hiji deui pasti al-labanu harun, susu itu panas. Baik ya. Oke, sekarang imla al-faragh fi ma yali biwada'i kalimatin munasibatin. Istilah bagian kosong berikut dengan meletakkan kata yang tepat. Kalau tadi yang kosongnya itu yang bertanwin, sekarang mah yang kosong teh nu alif lam. Mapa ya ayeuna mah? Oke. Saha enak? Zat, nomor 1 Zat. Iya, artinya? Betul, sapu tangan itu bersih, al-mindilu nadhifun. Ba'dahu? Iya. Pena itu patah. Al-qalamu maksurun. Sahih. Ba'dahu?
Al-labanu baridun. Artinya susu itu dingin. Sahih, al-labanu baridun. Susu itu dingin. Ahsan. Nomor 4. Anta ya? Nah, raqam rabi'. Ya. Naon? Hiya. Hiya. Hiya mah can diajar. Pura-pura canterang, pura-pura canterang. Nah, pura-pura tacan uninga. Bebas tapi kudu nyambung. Al-babu qarib. Nya tenan naon da? Al-babu qaribun, pintu itu dekat. Lanjut Al-masjidu ba'idun. Masjid itu yo, lanjut. Al-muhandisu waqifun. Artinya? Al-insijar itu berdiri. Ahsan. Ba'dahu al-ustadu jalisun. Guru itu duduk. Apa bedanya jalis dan qa'id? Duduk di kursi. Nah, itu nanti ilmu balaghah ya, bukan nahwu, bukan sorof yang berbicara itu, tapi ilmu balaghah tatanan bahasanya ilmu ma'ani. Ketika nanti ada yang kesiangan misalnya datang ke sini, kemudian saya bilang ke dia itu, ya akhi duduk. Bukan ijlis. Tapi uq'ud. Uq'ud. Tapi sekarang orang Arab hampir semua mengatakan ijlis. Fadhal ya akhi ijlis. Padahal dia berdiri. Jadi singkatnya kalau misalnya jalasa itu duduk dari tempat yang rendah ke tempat yang tinggi. Kalau qa'ada dia duduk dari tempat yang tinggi ke rendah. Kayak ketika ada yang kesiangan misalnya. Assalamualaikum Ustaz. Saya bilang waalaikumsalam. Afwan jiddan ana ji'tu mutaakhiran, kata dia. Labas saya akhi ijlis atau uq'ud? Saya bilang, gak apa-apa, silakan saja duduk. Apa bahasa Arabnya? Lambada-mada, tidak apa-apa teh. Salah bahasa. Silakan duduk. Fadhal uq'ud. Fadhal uq'ud. Itu yang fasih. Nah, kalau kita belajar balaghah dilatih yang kayak gitu. Nah, bukan ijlis. Kalau misalnya ijlis, nah antum misalnya duduk di sana. Kemudian antum mau duduk di sini. Bahasa Arabnya ijlis gitu, bukan uq'ud. Karena dari tempat yang rendah ke tinggi. Silakan pindah duduknya ke sebelah sini. Silakan duduk di sana. Nah, itu baru apa? Ijlis. Makanya menuntut ilmu itu tafassahu fil majalis, gitu kan? Disebutnya apa? Majelis. Apa maksudnya? Cari tempat menuntut ilmu itu yang meninggikan derajat kita. Dari yang rendah ke yang tinggi. Itu namanya majelis. Nah, nanti ya itu tos tamat Durusul-Lughah lah ya teman ya. Belajar memulai milih kata sesuai dengan al-ahwal muqtadal mukhatabin. Kondisi lawan bicara, situasi dan seterusnya. Oke? Dan kalau misalnya antum belajar balaghah itu memahami Al-Qur'an itu luar biasa. Al-Qur'an, kenapa Nabi ketika salat tahiyatul masjid itu tidak langsung nunjuk, wah kamu harusnya begini. Enggak. Tapi Nabi mengatakan apa? Idza dakhala ahadukumul masjida fala yajlis hatta yusalli rak'atain. Kalau di dalamnya luar biasa. Jadi Nabi tidak langsung nuduh. Ya, itu nanti di balaghah ya, insyaallah. Quran, hadis, syair. 3 prakteknya itu. Quran, hadis, syair. Oke. Baik ya. Jadi jangan dulu hiya, tapi apa tadi? Al-babu qaribun, enggak apa-apa. Nomor 5. Siapa sekarang? 7 ya? 7 sudah. 8. Silakan Al-baitu kabir. Rumah itu besar. Sahih. 9. Al-miftahu qadim. Kunci itu lama ya. Lanjut. Boleh kuno. Ya, Ustaz. Kemeja itu baru. Alhamdulillah. Coba sekarang lihat kosakata yang baru. Al-qamar apa?
bulan. Jadid baru, qadim kuno, wasikh kotor, nadif bersih, har baridun dingin, sogir kecil, kabir maftuh maksur, sakil, khafif, jamil, wakif berdiri, jalis duduk, najmun bintang, an-najmu bintang itu, rajulun laki-laki, ar-rajulu laki-laki itu, diikun ayam, ayamnya ayam jantan, ayam betina, ayam jantan ya, adiku ayam jantan itu, talibun pelajar, at-talibu pelajar itu. Baik, sekarang kita masuk ke halaman 17. Siapa sekarang? Sad, boleh Sad, silakan. Iya. Ya, bintang itu jauh. An-najmu ba'idun, bintang itu jauh. Lanjut Sad. Betul. Ar-rajulu waqifun, laki-laki itu berdiri ya. Lanjut ya. Manis. Hulwun itu artinya apa? Manis. As-sukaru hulwun, gula itu manis. Lanjut. Betul. At-talibu maridun, pelajar itu hareeng. Nah, maridun itu apa artinya? Sakit. Iya. Oke, lanjut berikutnya. Adik. Iya. Ayam jantan itu indah, betul ya. Adiko jamilun ya. Halo KFC, mana rejeng KFC teh. Halo KFC, ada ayam cenah. Ada adukan aja ayam abi cenah. Adab taruh, lanjut. Ya, jadi kalau kitab itu buku qiraah. Yang antum pegang itu kitab, itu buku bacaan. Tapi kalau misalnya daftarun, itu adalah buku catatan. Catatan curhat itu kan. Catatan ilmu itu namanya buku tulis, itu namanya daftar. Tapi kalau misalnya buku bacaan yang antum pegang, yang kitab kuning itu, wes ya. Yang kitab kuning itu kitab namanya. Ya. Nah, karena tidak disebutkan daftarul fikhi, kitab fikih namanya. Ini kitab daftarul lisanil arab, daftarul fathul bari, enggak, kitab disebutnya. Ya. Baik, lanjut berikutnya. 7. Ya, betul ya. Makanya ada Haji Gani kan, Pak Haji Gani. Nah, itu orang kaya ya. Dan betul kaya Pak Haji Gani itu. Ya, at-tajiru ghaniyun, pedagang itu kaya. Lanjut berikutnya. Toko itu buka, sahih. Ad-dukan itu artinya matjar, toko. Oke. Lanjut berikutnya al-walad. Ya, miskin ya. Al-waladu faqirun, anak itu miskin. Lanjut tufah. Apel itu lezat. Jadi lezat itu apa? Ladid. Saya pernah di ini ya. Ada seseorang yang belajar bahasa Arab sama saya. Dia belajar merangkai kata dan memang harus seperti itu, harus belajar seperti itu. Dia bilang ke saya gini, bahasa Indonesianya gini. Tapi dia pakai bahasa Arab ya. Tapi saya paham maksudnya. Ustadz, saya itu ingin mengunjungi rumah Anda, tapi saya merasa tidak enak. Itu bahasa Indonesianya. Dia nerjemahinnya harfiah gini. Ustadz, ana uridu an ziaratuka katanya. Walakin ana goer ladid katanya. Walakin ana goer ladid. Akan tetapi aku merasa tidak. Wa taban hadzal uslub ghair musta'mal fi lughatil arabiyyah. Uslub yang kayak gini itu tidak dikenal oleh orang Arab. Tapi saya merasa tidak enak gitu kan. Walakin ana goer ladid gitu. Karena aku tidak merasa tidak enak. Makanya nanti dibetulkan ya. Makanya harus sering latihan ya. Nanti makanya kalau saya bikin tugas, nantilah tugasnya jangan nulis sekarang. Contek aja yang Durus Lugo. Saya dulu juga ke Ustadz Wisna begitu. Bikin itu kan setengah halaman storekan ke Ustadz Wisna, Parios Ustadz Wisna gitu. Bikin karangan-karangan, mengarang. Sebelum tidur saya suka ngarang. Suka nulis itu kegiatan sehari-hari tapi pakai bahasa Arab. Yang tidak tahu pakai bahasa Indonesia.
Misalnya begini, mentok, gak tahu bahasa Arabnya, pakai bahasa Indonesia, lanjutkan lagi pakai bahasa Arab, gitu. Sedikit demi sedikit. Jadi harus dilatih. Kita belajar bahasa Arabnya jangan hanya pasif, tapi juga harus aktif. Membaca, menulis, syukur-syukur bisa berbicara dan mendengar. Ya. Tapi target yang utama yang Ustaz Husna tekankan itu, kita membaca dan menerjemah. Tapi harus juga dilatih kemampuan menulisnya. Ya. Baik ya. Lanjut berikutnya 11 at-tabibu. Ya. Oh di sana apa? Mudaris? Kalau di saya al-marid. Nah, jadi di saya mah at-tabibu tawilun wal maridu qasirun. Beda sedikit gak apa-apa. Dokter itu tinggi dan guru itu pendek. Kalau di saya pasien berarti ya, orang yang sakit itu pendek. Baik, kita lihat kata yang setelahnya, coba lihat. Kita baca bareng-bareng ya. Al-babu, at-tajiru, an-najmu, al-qamaru, ad-diku, al-ma'u, as-sariru, al-baitu, al-masjidu, ar-rajulu, as-sukkaru, al-waraku. Baik. Siapa yang mau jawab nomor 1? Apa nih? Coba kita jawab bareng-bareng. At-tajiru ghaniyun, sahih. Pedagang itu kaya. Nomor 2 kira-kira apa? As-sukaru hulwun, gula itu manis. Nomor 3 al-mudarisu, entong. Tong al-mudaris. Al-mudarisu apa? Tong. Adikku, maridun. Adikku maridun ya. Tong ustad, tong pelajar, tong ya. Harus antara guru dan murid harus sehat ya. Maka kalau kita mau sehat harus pertama olahraga, yang kedua jaga makanan dan pikiran. Udah itu saja cukup. Ya. Olahraga, makanan, pikiran. Itu harus seimbang ya. Oke. Berikutnya ladidun apa? Atufahu ladidun, betul ya. Apal itu lezat ya. Tawil apa? As-siratu tawil. Tinggi apa, coba yang pas? Ar-rajulu tawil ya. Terus qasir, al-waladu qasirun. Oke, sekarang kita cocokkan tabel yang kanan ke tabel yang kiri. Alif dan alba. At-talibu apa? Maridun, sahih. Ad-dukanu maftuhun, sahih. At-tufahu ladidun, sahih. Al-ma'u harun, al-hajaru sakilun, al-qalamu maksurun. Ini kosakata yang baru. Hulwun apa? Manis. Maridun sakit. Ad-dukan toko goni, kaya. Tawil tinggi. Fakir qasir pendek. Tufah apal ya. Alhamdulillah. Nah itu kosakata di halaman 19 kita gak akan bahas. Halaman 20 juga gak akan bahas. Itu urusan tajwid. Alif lam samsiah dan alif lam komariah. Al samsiah dan al komariah. Kita tidak akan bahas karena kosakatanya nggak akan kepake. Ya. Yang jelas kalau alif lam samsiah, al samsiah itu tidak dibaca, tapi kalau al komariah dibaca. Sesederhana itu. Oke? Masih ada waktu 10 menit. Langsung kita masuk ke bab 4. Coba dihapus, dibantu. Dihapus ya. Ngarah ka film gitu. Oke, kita akan bahas seperti yang saya bicarakan. Kalau kita ngajar, ini amanat Ustaz Husna dulu ke saya 2016 kurang lebih. Awal tahun 2016. Firman, kalau Anda ngajar, saya bilang ke Ustaz Husna, saat saya ingin mengajarkan kitab Durus Logo ini kalau saya sudah selesai. Kata Ustaz Husna, kalau antum ngajar bab 1, antum harus sudah baca sampai bab 10. Gitu. Makanya saya
Alhamdulillah sudah sering selesai mengajar kitab ini, tahu lokasi-lokasinya. Ini bab ini, bab ini, bab ini, bab ini. Nah, antum juga sama seperti itu kalau misalnya ngajar mau bab 1, persiapannya harus sudah sampai bab 10. Bising ke ditaros. Saat itu kumaha, jangan kemudian antum mengatakan yang gitu juga gak tahu kamu misalnya, atau nuk itu gitu apa namanya. Nah, jangan gitu ke santri itu ya. Tapi kita harus punya perbekalan untuk bisa mempertanggungjawabkan ilmu yang kita ajarkan ya. Baik ya, di bab yang keempat ini kita akan bahas tentang harokat berikutnya dari yang sudah kita pelajari, di mana isim pada asalnya selalu dhamma. Jadi hukum asal isim itu selalu dhamma. Ulangi lagi, hukum asal isim selalu dhamma. Baru kemudian dia berubah jadi kasroh. Ingat ya, kita nggak akan dulu belajar fathah, kecuali nanti kalau sudah bab 11. Jadi dari bab 1 sampai bab 3 dhammah. Dari bab 4 sampai bab 10 dhammah dan kasroh ya. Nanti masuk bab 11 baru belajar fathah, itu pun bab 11 saja. Mulai bab 12 sampai bab 23 cuman dhammah dan kasroh lagi. Nanti mulai konsentrasi fokus fathah itu nanti di jilid 2 ya. Antadirukum fi al-juz ats-tsani. Saya tunggu antum di jilid 2. Masya Allah ya. Harus konsisten ya pengalaman saya, bahkan mungkin pengalaman kami semua. Ketika belajar itu awalnya seuran, tadi itu nate? Hah? Terus weh. Makanya kata Imam Hasan Al-Basri, innama antal ayyam. Kalian itu hanya susunan hari-hari. Idza dhahaba ba'duha dhahaba ba'd. Kalau putus satu hari itu putus nanti semua. Maksudnya kalau kita satu hari bolos, ketinggalan, sulit nanti menyambung mata rantai berikutnya. Ya, maka harus belajarnya harus istiqomah, konsisten. Kita isi bahan bakar kita, bahan bakar rohani dan bahan bakar non tadi teh non perut. Nah, itu khusus yang asrama ya. Oke. Baik ya. Jadi hukum asal isim itu selalu dhamma. Baru berubah jadi kasroh kalau ada huruf jar namanya itu. Kalau ada apa? Huruf jar. Nah, sekarang kita akan bahas tentang huruf jar. Huruf jar. Saya pakai bahasa Indonesia dulu ya. Nanti dibiasakannya mulai masuk pembahasan naat man'ut. Kalau sudah masuk pembahasan naat man'ut ya. Bab 6. Nah, mulai masuk bab 6 saya nanti full di sini pakai bahasa Arab semua. Ya, jadi dari bab 1 sampai bab 5 ayakannya bahasa Indonesiaan. Ngabubungah, terang ngabubungah, ngabebenjok. Ya. Jadi kita pakai bahasa Indonesia diimbangi. Nanti kedepannya pakai bahasa Arab. Baik ya. Jadi kita akan bahas tentang apa huruf jar. Huruf jar yang akan kita pelajari di bab ini 2. Pertama itu fi. Yang kedua adalah ala. Oke? Fi artinya di dalam. Atau boleh kita singkat di saja langsung. Kalau ala artinya di atas. Baik, misal al-masjidu. Al-masjidu. Kita punya lafaz di sini al-maktabu. Hada huwal asal. Ini asalnya memang seperti ini. Al-masjidu Gak boleh baca selain dari harokat dhammah ini. Ya, siap-siap nanti yang hari Rabu di samping saya baca sahalan. Antum deui. Antum malah deui. Langsung ke pembahasan inti saja karena kemarin sudah secara umum gambarnya sudah disebutkan. Ya. Oke. Iya, ya harokatna naon kan berarti? Fathah unggul ya. Al-masjidu dan al-maktabu. Ini harokatnya dhammah. Baik, sekarang misalnya masukkan kita fi ya. Fil masjid. Perhatikan ini perubahannya, coba lihat. Ini dhammah. Tapi ketika ada huruf jar fi, maka artinya maka harokatnya ke depannya jadi kasrah. Oke, inilah pengaruh huruf jar.
Saat itu teh majrurnya nu kitu mah tong waka di emutan. Engke we jilid 2. Tong waka di emutan eta mah nanti jilid 2 ya. Marfu, mansub, majrur, majzum. Lali rungkul gitu kan? Nanti jilid 2 ada saatnya. Untuk kita pertama jangan dulu mengenal istilah-istilahnya kayak gitu. Kita belajar sesuai dengan subbabnya. Oke, sudah dipahami? Baik. Karena saya lihat yang mengajar Durusul Lughah itu tidak melihat buku panduannya. Ya, tidak melihat syarahnya. Jadi awal-awal nerangkeun mubtada. Hada masjidun, hada ismul isyarah mabni ala sukun fi mahalli raf'in mubtada. Ya. Kemudian misalnya nanti Abbasun fil masjidi. Abbasun mubtadaun marfuun wa alamatu rafihi dhammah fi harfu jar mabni ala sukun. Gitu kan? Al masjidi ismun majrurun bi fi, ya. Wa shibhu jumlah fi mahalli raf'in khobar. Nah, naonan? Karena itu nanti ada materinya khusus di jilid 3 tentang mubtada dan khobar. Jadi bagi teman-teman yang nanti akan mengajar, jangan dulu diajarkan ini mubtada ini khobar. Wah, insya Allah apa? Ini shibhu jumlah misalnya. Wah, bingung ya. Ini mubtada muahhar, ini khobar muqaddam. Wah. Ya. Oke. Organ ya. Jadi fil masjidi. Al maktabu ada ala. Jadi alal maktabi. Tuh. Kenapa dia kasroh? Karena ada huruf jar. Seandainya tidak ada huruf jar tetap dom. Sok daege dihapus misalnya. Nah, ini dihapus. Kita bacanya tetap saja alal maktabi. Inilah keyakinan. Ilmu itu harus kalau ada huruf jar, berarti kedepannya harus dibaca apa? Kasroh. Poin pertama. Kedua yang menjadi tema besar di bab ini tentang huruf jar, 2, fi dan ala. Meskipun huruf jar misalnya bukan hanya ini saja, tapi di bagian pertama kita belajar cukup 2 dulu saja. Pertama apa? Fi, yang kedua ala. Baik, berikutnya kita belajar tentang kata ganti. Oke? Kata ganti, pronoun. Oke? Cuman 2. Pertama huwa, yang kedua hiya. Atau sosok hiya, huwa huma hum hiya huma hun. Wah, diajar. Ngajarkan Durusul Lughah, huwa huma. Ini adalah huwa. Huwa itu adalah domir goib mudzakkar. Domir goib lil mudzakkar. Hiya domir goib lil goibah. Domir itu ada 3. Ada goib, ada mutakalim, ada goib, ada mukhatab, ada mutakalim. Wah, panjang diterangkan. Ya, jadi kita belajarnya tadarruj. Tadarruj itu artinya bertahap, sabar belajarnya. Oke. Jadi artinya ada 2. Pertama huwa, ketiga hiya. Baik. Huwa artinya dia laki-laki, hiya dia perempuan. Oke? Baik, misal di mana pedagang itu dia di toko. Gimana bahasa Arabnya? Aina heula atuh. Di mana pedagang itu dia di toko. Aina tajiru? Huwa atau hiya? Huwa atuh. Huwa wafid dukani tuh. Di mana pedagang itu? Dia di toko. Oke? Dia di toko. Makanya fi itu memang di dalam, tapi sesuaikan artinya. Di dalam toko, langsung saja di toko gitu. Ya. Aina tajiru, di mana pedagang itu? Huwa fid dukani. Dia di toko. Tidak usah begini. Aina tajiru, at-tajiru fid dukani. Cukup dengan apa? Huwa. Oke? Baik, misalnya. Di mana Aminah, sekarang mana nama orang ya? Di mana Aminah? Dia di atas meja. Naon Aminah teh? Nuju ngalaraskeun ieu lampu, misal. Lu naik meja kan? Contoh ya mah. Aina Aminah? Misal ini mah ya, misal. Kan bisa saja kalau misalnya membetulkan lampu, eta tah.
lampu misalnya kan bisa naik meja ya. Di atas meja ya. Di atas kuda. Itu. Sunnah Nabi ya. Aina aminatu hiya alal so. Nah, ini hati-hati antum kalau PDKT dengan ini ya. Awat ini, wah tenaganya. 1 jam berkuda itu sama dengan 1000 kali push up. Ada penelitian, 1 jam berkuda sama dengan 1000 kali push up. Mending kuda, mending push up. Hah? Aina aminatu hiya alal hisani. Coba perhatikan, ketika tajir pakainya huwa, kan? Nanti kita belajar istilah muzakkar dan muannas. Tapi atau misalnya kita contohnya hapus ya, jangan tajir, jangan pedagang. Misalnya nama orang, misalnya Abbas. Aina Abbasun, di mana Abbas? Huwa fit dukani. Aina aminatu, bukan huwa tapi hiya alal hisani. Dia di atas kuda. Oke, sebelum ditutup kita baca dulu contoh-contohnya. Al-masjidu, yo. Fil masjidi, al-baitu ya. Al-baitu, yo. Fil baiti. Al-masjidu. Al-maktabu. Alal maktabi. As-sariru. Alas sariri. Aina Muhammadun. Di mana Muhammad? Huwa fil ghurfati. Dia di ruangan. Nah, ini al-ghurfah itu artinya ruangan. Oke? Wa aina Yasirun. Di mana Yasir? Huwa fil hammami. Dia di kamar mandi. Kamar mandi ya. Nanti kita lihat apa bedanya kamar mandi dan toilet versi Arab. Nah. Wa aina Aminatu? Yo. Di mana Aminah? Hiya fil matbakhi. Dia di dapur. Nah, ketika Aminah, karena Aminah itu perempuan, maka pakainya apa? Hiya. Baik ya. Ainal kitabu. Di mana kitab itu? Huwa alal maktabi. Dia di atas meja. Wa ainas sa'atu. Dan di mana jam? Hiya alas sariri. Ia di atas ranjang. Nah, nanti besok kita akan jelaskan apa perbedaan benda yang laki-laki dan benda yang perempuan. Nanti besok kita akan belajar istilah muzakkar dan muannas besok insyaallah ya. Untuk sekarang cukup dulu ya. Alhamdulillah. Baik, ada pertanyaan silakan kalau ada. Boleh. Mengenai lafaz fakirun dengan miskinun, perbedaannya apa? Ada yang bisa menjawab? Al-farq baina miskin wa fakir. Ya, ada yang bisa menjawab? Dari segi lugoh dulu. Bukan fikih ya, dari segi lugoh dulu. Dulu saya pernah membahas tentang itu, tapi jujur saya lupa lagi perbedaan antara fakir dan miskin. Tapi mungkin besok bisa saya jawab. Ya. Nanti bisa ditemu namanya kitabnya Lisanul Arab. Apa? Lisanul Arab. Apa fakir itu? Apa miskin itu? Tapi kalau miskin gini. Miskin belum tentu fakir gitu. Tapi kalau fakir kebalik. Miskin itu belum tentu fakir. Itu dulu. Miskin itu belum tentu fakir maknanya. Karena miskin itu dia berasal dari kata sakinah. Apa arti sakinah? Ketenangan. Toh? Ada yang membahas tentang ya Allah masukkanlah aku bersama orang-orang miskin. Para ahli bahasa membahas di sana. Ternyata bukan hanya miskin harta di sana, tapi orang-orang yang punya apa? Ketenangan. Miskin. Dari kata sakinah. Tapi miskin juga nanti tidak bisa tenang, bisa juga nanti galak. Karena bisa juga nanti dia itu dari kata sikin.
Naon sikeun teh? Pisau. Nah, itu istiqoknya begitu. Ya. Jadi makna miskin itu banyak, bukan hanya kekurangan harta seperti fakir. Tapi kalau disebut fakir berarti artinya lemah. Lemah di sana adalah lemah harta, fuqara. Oke. Sementara jawabannya seperti itu, Ustaz. Tapi nanti ada yang lebih spesifik lagi, mungkin nanti bisa dijawab di pertemuan yang akan datang. Tapi kalau teman-teman punya jawaban sendiri, saya sangat betul-betul menerima. Jawabannya barangkali saya ingat dan nanti antum saya kasih hadiah. Ya. Tapi kalau misalnya nanti saya bisa menjawab, antum yang ngasih saya hadiah. Contoh yang nanya. Barter. Nah, gitu. Ya. Nah begitu ya Ustaz ya tentang miskin. Itu baru miskin, nanti yang fakirnya mungkin besok insya Allah nyusul. Cukup? Cukup ya. Pertanyaan yang sangat bagus. Atau nuhun Ustaz PR-nya Ustaz ya? Atau nuhun. Nanti besok saya jawab ya. Itu baru miskin, nanti fakirnya besok insya Allah. Baik, adunu anana takfi bihad alhad insyaallah nastamir godan biidznillah taala. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.